Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua karunia-Nya, rahmat-Nya, dan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat ke-25 dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan ayat yang terakhir yang kita jelaskan tafsirnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-25 menceritakan tentang apa yang menimpa Fir'aun tatkala ia menolak dan menentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan hanya sekedar menolak dan menentang, akan tapi beliau menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang akhir dari cerita Fir'aun dalam surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, yakni Fir'aun, nakala al-akhirati wal ula, dengan azab al-akhirah dan azab al-ula. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan al-akhirah, nakal al-akhirah, adalah azab di akhirat. Adapun nakala al-ula atau wal-ula, maka yang dimaksudkan adalah azab di dunia. Di mana di akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu kita telah nukilkan beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas dari ayat 38 sampai ayat 42, di mana pada ayat-ayat tersebut dari surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan Fir'aun dengannya, baik hukuman dunia maupun hukuman di akhirat, azab dunia maupun azab akhirat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Fir'aun ini serta para petinggi-petinggi di Mesir kala itu yang menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bala tentara Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berkata Fir'aun,
Ya ayyuhal mala'u, hai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui di sana ada Tuhan selain diriku. Fa'auqid li ya Hamanu 'ala tini faj'al li sarha. Ya, maka wahai Haman, bakarlah untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, kata Fir'aun kepada Haman, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Musa termasuk pendusta. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir, ya, tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah, tidak dikembalikan kepada kami. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Ya, ini yang pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan maksud daripada firman Allah, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan azab akhirat dan azab dunia. Maka apa azab dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 41, pada ayat 40, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Ini azab dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Firaun dan bala tentaranya, ya, fa akhadnahu, maka kami hukumlah Firaun dan bala tentaranya, ya, kemudian lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Ini Allah tenggelamkan mereka sebagaimana yang masyhur dalam cerita-cerita Al-Qur'an dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Maka lihatlah bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Ini azab dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun tatkala dia menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun azab di akhirat maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ayat 41, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang yang menentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wasalam saat itu, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka Allah, waliyadzubillah. Ya, menjadi pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari akhirat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab di mana di akhirat yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin manusia yang menyeru kepada neraka jahanam. Ya, tentunya siksa yang akan ditimpakan kepada mereka adalah siksa neraka yang paling berat. Waliyadzubillah. Dan Allah pastikan dalam ayat yang mulia ini, wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan diberi pertolongan. Ya, kemudian terakhir ayat 42 sebagai tambahan, ya, atas hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah, kata Allah. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksudkan dengan dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka, sebagian para ulama mengatakan, yakni ucapan-ucapan laknat yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah tatkala namanya disebut. Ya, sehingga nama Fir'aun ini menjadi satu simbol kejahatan, satu simbol keburukan. Ya, di mana tidaklah nama ini disebut kecuali kita sebagai seorang muslim, ya, mengucapkan laknatullahi alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah, dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini.
Ya, dan ini alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, intinya bahwa ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 25, dan ini pembahasan ayat terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah mengadab Fir'aun dengan adab akhirat, yakni adab di akhirat dengan adab dunia, yakni di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat berat dan tidak diberi pertolongan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun siksa di dunia, maka Allah tenggelamkan ia bersama dengan tentaranya di Laut Merah. Ya, ini yang dimaksud dengan nakalal akhirati wal ula, adab akhirat dan adab di dunia. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah taala para pemirsa dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dengan membaca ayat-ayat berikutnya. Ya, kita mulai dari ayat 26. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 26 dari surat An-Nazi'at ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, فَإِنَّ مَنْ يَخْشَى اللَّهِ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالْآيَاتِ وَالْعِبَرِ. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dialah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari bukti-bukti dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepadanya. Jadi orang yang takut kepada Allah dialah orang yang bisa mengambil manfaat dari bukti-bukti dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepadanya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa yang itu merupakan kebenaran. Ya, kemudian dia juga membaca dan mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala siksa Fir'aun dengan siksa dunia dan siksa akhirat, maka orang yang takut kepada Allah dia pasti akan bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Ya, maka Imam As-Sa'di melanjutkan perkataannya, fa idza ra'a uqubata Fir'aun, ya, tatkala dia melihat hukuman yang Allah timpakan kepada Fir'aun yang tadi sempat kita ulang, di dunia Allah tenggelamkan dia di Laut Merah, ya, kemudian di akhirat Allah SWT masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Ya, bahkan pada pertemuan yang lalu kita juga sebutkan bahwa di alam barzakh dia juga disiksa. Di alam barzakh dia juga disiksa. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, di mana kita nukilkan bahwa Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ya, di mana Allah SWT menceritakan bahwa di alam barzakh ditampakkan kepada mereka neraka Jahannam di waktu pagi dan waktu siang. Ya, di waktu siang dan di waktu sore ditampakkan kepada mereka neraka Jahannam ghuduwan wa 'ashiyya. Ini siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam alam barzakh.
sebelum alam akhirat. Maka tatkala seorang melihat dan mendengar hukuman yang Allah SWT berikan kepada Fir'aun, ya, tatkala menolak kebenaran, sombong di hadapan kebenaran, maka arafa anna kulla man takabbara wa asa wa barazal malikal a'la aqabahu fid dunya wal akhirah. Ya. Maka orang yang takut kepada Allah akan bisa menarik kesimpulan, dia akan mengetahui bahwa siapapun yang sombong, siapapun yang ingkar, siapapun yang menentang, ya, Al-Malik Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha tinggi Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menghukumnya di dunia dan Allah pasti akan menghukumnya di akhirat. Ya, sebagaimana yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, maka di awal pembahasan tatkala kita membahas tentang cerita Nabi Musa ini, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhirat. Allah sebutkan cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam di beberapa ayat, di antara ayat-ayat yang bercerita tentang hari kebangkitan. Maka keterkaitannya apa? Telah kita sampaikan. Keterkaitannya adalah agar diambil pelajaran oleh orang-orang kafir yang menolak dan menentang dakwah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun yang menolak kebenaran, siapapun yang sombong di hadapan kebenaran, menentang Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha tinggi Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat sebagaimana hukuman itu telah ditimpakan oleh Allah kepada Firaun dan bala tentaranya. Ya. Ini bagi yang takut kepada Allah, dia akan bisa mengambil pelajaran seperti ini. Wa amma man tarahhalat khasyatullah min qalbi. Adapun orang yang takut kepada Allah telah hilang dari hatinya, maka dia tidak akan beriman. Kata Imam Sa'di, falau ja'athu kullu ayah hatta falau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha. Ya, Imam Sa'di mengatakan adapun orang yang hilang dari hatinya rasa takut kepada Allah, sekalipun datang kepadanya semua tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia tetap tidak akan beriman. Ya, dia tetap tidak akan beriman karena tidak ada rasa takut dalam hatinya. Nah, ini sering kita nukilkan dan kita sampaikan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 96 sampai 97. Ya, surat Yunus ayat 96 sampai 97 yang dinukil maknanya oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al-'adzabal 'alim. Ya, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang-orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Walau ja'athum kullu ayah, ya, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih baru mereka beriman. Ya, ini orang-orang yang di hatinya sudah hilang rasa takut kepada Allah, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, tidak bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang disampaikan kepadanya. Sekalipun telah ditampakkan kepadanya semua mukjizat, dia tidak akan beriman. Telah disampaikan kepadanya semua keterangan, dia tidak akan beriman. Sampai kapan? Sampai ia melihat azab yang pedih. Dan ini terjadi pada Fir'aun alaihi la'natullah. Karena dia adalah orang yang sama sekali tidak ada rasa takut kepada Allah di hatinya. Ya, terjadi dan terbukti pada Fir'aun. Kapan dia beriman? Kapan dia percaya? Di saat ia sudah melihat siksa itu ada di hadapan matanya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Yunus ayat 90-91. Ya, ayat 90-91 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa." Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Artinya Allah SWT berikan izin kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Bani Israel untuk menyeberangi laut. Ya, sebagaimana yang masyhur dalam kisah-kisah yang banyak dinukil oleh Allah SWT dengan izin Allah. Allah SWT perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah, maka laut itu pun terbelah.
Ya, laut itu pun terbelah menjadi dinding-dinding air yang begitu sangat tinggi bagaikan gunung. Bahkan disebutkan terbelah menjadi 12 jalan. Ya, terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel ya, kala itu memiliki 12 kabilah. Ya, 12 kabilah. Jadi setiap kabilah melewati jalan yang telah ditetapkan untuk mereka. Akhirnya mereka berhasil menyeberangi laut ini. Ya, dengan izin Allah SWT. Kemudian Allah katakan fa'atba'hum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Ya, lalu mereka diikuti, yakni Bani Israel diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Ya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Namun setelah Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil sampai ke tepi, berhasil menyeberangi lautan ini, maka Allah SWT perintahkan laut untuk kembali bersatu. Ya, sehingga tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya di laut ini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Di sini ia sampai pada titik melihat siksa itu di hadapan matanya. Ya. Persis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Sekalipun datang kepada mereka segala macam keterangan, segala macam mukjizat. Silakan baca Al-Qur'an. Betapa banyak kebesaran dan mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun melalui perantara tangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ada 9 mukjizat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Firaun melalui perantara Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang sebagainya kemarin telah kita bacakan. Tongkatnya berubah menjadi ular dan di hadapan matanya sihir-sihir para tukang sihirnya itu kalah di hadapan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi tetap tidak akan beriman. Tetap tidak beriman. Maka dikatakan oleh Allah, walau ja'athum kullu ayat. Sekalipun datang kepada mereka segala macam keterangan, segala macam mukjizat. Kapan mereka beriman? Hatta yarawul adabal alim. Sampai mereka melihat adab yang pedih di hadapan mata mereka. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaq. Ya, dalam surah Yunus ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai tatkala Firaun itu hampir tenggelam. Ya. Artinya sudah berada di dalam lautan, ya, naik dan turun di air itu artinya kematian sudah mendekatinya. Ya, maka dia berkata, disitulah dia beriman. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Maka dikala itu Firaun berkata, saya percaya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Dia beriman. Ya. Yang maknanya seperti syahadat kita. Jadi tatkala dia sudah hampir mati, sudah tenggelam, naik turun di air di lautan tersebut, sudah nyawanya sudah berada di kerongkongannya, dia sudah melihat apa yang bisa dia lihat daripada siksa Allah. Dia sudah akan masuk ke alam barzah, akan meninggalkan alam dunia, maka dia sudah mengetahui dengan jelas kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dia berkata, amantu, ya, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Ya, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan dia mengatakan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Tapi apakah berguna? Tidak sama sekali. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Allah tabaraka wa taala berfirman, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka semenjak dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini yang
yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, orang yang di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, hilang dari hatinya rasa takut kepada Allah, tidak akan beriman, tidak akan bisa mengambil pelajaran apapun yang dia lihat dan dia dengar. Sampai kapan? Sampai datang kepadanya siksa yang pedih. Baru kemudian dia beriman, dan tentunya iman yang tidak bermanfaat sama sekali. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang menutup cerita tentang Nabi Musa dan Firaun. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman tentang hari kebangkitan. Ya. Ya, sebagaimana kita sampaikan di awal ayat, Allah bersumpah dengan malaikat, kemudian Allah menceritakan tentang adanya hari kebangkitan, bagaimana keadaan di hari kebangkitan. Kemudian setelahnya Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala berdakwah kepada Firaun. Maka setelah selesai semua difirmankan oleh Allah di akhir ayat, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, maka Allah SWT kembali mulai menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kebangkitan. Ya, Allah SWT kembali bercerita tentang hari kiamat. Ya, bahwa hari kiamat itu merupakan kejadian yang mungkin terjadi secara logika, dan pasti akan terjadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah SWT akan juga bercerita tentang keadaan manusia pada hari kiamat, ya, dan bahwa kapan terjadi hari kiamat itu merupakan ilmu yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 27 dari surat yang mulia ini, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya, yang artinya apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang Allah Subhanahu wa taala membangunnya? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke poin pembahasan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. yakni Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan untuk berfikir dengan ciptaan yang bisa disaksikan oleh mereka dalam kehidupan dunia. Ya, pertama Allah SWT sebutkan tentang ciptaan Allah yang agung yang berada di atas, yakni langit. Maka Allah SWT berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Ya, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang Allah SWT telah membangunnya? Jadi Allah SWT mengajak mereka berfikir antara dua ciptaan ini, yakni ciptaan Allah SWT tatkala Allah menciptakan manusia, kemudian Allah SWT menciptakan langit tatkala Dia menciptakannya. Ya, di mana Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'thi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan yang menganggap bahwa hari kebangkitan itu merupakan perkara yang mustahil, yakni tatkala kembalinya ruh manusia ke dalam jasad mereka yang kala itu jasadnya sudah hancur lebur. Maka Allah SWT berfirman, "A'antum ayyuhal bashar?" Wahai manusia, apakah penciptaan kalian ya lebih sulit bagi Allah Subhanahu wa taala ataukah penciptaan langit? Ya. Di mana langit? Sebagaimana yang kita bisa saksikan, ya kata beliau, "Dzatu al-jurmil azim." Ya, langit yang memiliki ukuran yang sangat besar. Wal khalqil qawi, langit yang sangat kokoh. Langit yang sangat tinggi menjulang yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya jauh lebih besar penciptaannya dibandingkan penciptaan manusia. Jadi jika seandainya dibandingkan mana yang lebih sulit dalam menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah menciptakan langit ataukah menciptakan manusia, maka tentunya yang lebih sulit adalah menciptakan langit. Tapi tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berfikir.
perbandingan antara penciptaan langit dengan penciptaan manusia. Kalau kita melihat menciptakan langit itu jauh lebih sulit daripada menciptakan manusia. Coba lihat bagaimana besarnya ukuran langit. Bagaimana kokohnya langit, bagaimana tingginya langit, yang kata Allah bighairi amadin tarawnaha. Yang kita lihat ia tegak berdiri, besarnya luar biasa, kokohnya luar biasa, tingginya sangat luar biasa. Kita lihat tanpa ditopang, tanpa ada penyangga satupun. Ya, jadi Allah SWT yang menahannya. Ini merupakan makhluk yang sangat luar biasa. Apabila dibandingkan dengan penciptaan kita, ini jauh lebih besar penciptaannya. Jauh lebih agung. Jauh lebih sulit menciptakan langit daripada menciptakan manusia. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah SWT mengajak orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang mengatakan bahwa mustahil manusia yang sudah hancur bisa kembali hidup. Maka Allah SWT mengajak mereka berfikir pada ayat yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat 27, Allah SWT berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Ya, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan dialah Allah SWT yang menciptakan manusia dari permulaan. Artinya Allah SWT menciptakan manusia yang pada awalnya tidak ada. Kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan, yakni menghidupkan manusia itu kembali setelah kematiannya. Dan menghidupkan manusia setelah kematiannya itu jauh lebih mudah baginya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekalipun tidak ada yang sulit bagi Allah sebagaimana kita sebutkan tadi. Akan tapi ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan mereka bahwa hari kebangkitan itu merupakan perkara yang tidak sulit bagi Allah SWT melakukannya dan tidak ditolak oleh akal manusia. Dibandingkan dengan mengulang penciptaan, dari memulai penciptaan tentunya mengulang itu jauh lebih mudah. Apalagi dibandingkan dengan penciptaan langit yang sangat agung dan besar sebagaimana yang kita saksikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat 28, rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat penciptaan langit ini yang sangat besar ini. Yang penciptaannya jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya, lalu dia menyempurnakannya. Sehingga kita lihat besar bentuknya, tinggi, dan sempurna. Sehingga siapapun yang melihat ke langit ini dan berusaha untuk memikirkan keagungan penciptaannya, maka tentunya dia akan terheran-heran melihatnya. Tidak ada manusia yang melihat penciptaan langit dan memikirkan kondisi langit yang diciptakan oleh Allah, baik siang maupun malam, kecuali dia pasti akan terheran-heran melihatnya. Ya. Ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3, Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit berlapis-lapis. Bagaimana kita telah sampaikan juga dalam tafsir Juz Amma, tafsir surat An-Naba, ya. Ya, dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung tentang agungnya penciptaan langit. 7 lapis langit, di mana langit yang pertama jauh lebih besar daripada bumi yang kita hidup di atasnya. Langit yang kedua lebih besar dari langit yang pertama. Langit yang ketiga jauh lebih besar dari langit yang kedua. Langit yang keempat jauh lebih besar dari langit yang ketiga. Begitu sampai langit yang ketujuh. Dan semuanya tegak berdiri dengan begitu besarnya tanpa tiang.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud." Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Farji'il basara hal tara min futur." Maka lihatlah berulang-ulang ciptaan Allah ini, yakni langit ini, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Sangat sempurna. Ini langit, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka yang menentang akan adanya hari kebangkitan, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha." Kemudian ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha." Ini juga keagungan dari penciptaan langit, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadi dhamir lailaha ini kembali ke langit. Dhamir dalam kalimat duhaha siangnya ini kembali juga ke langit. Hingga para ulama mengatakan kenapa malam dan siangnya disandarkan kepada langit, karena memang kegelapan malam, kegelapan di malam hari, kemudian terangnya di siang hari, itu berasal dari matahari yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas langit. Ya, sehingga para ulama mengatakan di sini siang dan malam disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha." Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan dia menjadikan siangnya terang benderang. Ya, sehingga Imam Sa'di rahimahullah berkata, "Wa aghtasha lailaha ay adlamahu fa ammatidh dhulmatu jami'a arja'is sama' fa adlama wajhal ard." Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aghtasha lailaha," dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, yakni menjadikannya gelap. Kegelapan tersebut menutupi seluruh penjuru langit. Sehingga dengan gelapnya langit ini, maka bumi pun menjadi gelap. Ya. Kemudian wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan siangnya terang benderang, yakni dengan cahaya yang sangat besar, yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari, sehingga akhirnya manusia bisa mencari kemaslahatan dan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Ya. Ini sifat daripada penciptaan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang agung itu. Yang sekali lagi, kalau seandainya mereka mau berpikir dan manusia mau berpikir, maka tentunya hari kebangkitan ini merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melakukan penciptaan makhluk-makhluk yang jauh lebih besar dari itu, yang secara logika jauh lebih mustahil untuk dilakukan. Akan tapi itu dilakukan oleh Allah dengan kuasanya, maka hari kebangkitan merupakan hari yang pasti, sebagaimana difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang adanya hari kebangkitan dengan menyebutkan penciptaan makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Ya, yang ada di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda ba'da dzalika dahaha."
dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya. Jelas. Yang dimaksud dengan dihamparkan di sini artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai hamparan. Ya, dalam surat An-Naba kita telah tafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memakai kata bisata di sana. Hamparan. Jadi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana ini merupakan hikmah dan kasih sayang Allah, bumi dihamparkan untuk manusia agar manusia bisa tentram tinggal berada di atasnya. Maka Allah SWT berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Al-Imam Sa'di mengatakan wal arda ba'da dzalik yakni ba'da khalqis sama. Ya, dan bumi sesudah itu yakni sesudah Allah ciptakan langit. Dahaha, maka Allah SWT hamparkan, artinya diciptakan di atas bumi tersebut segala perkara yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dan bumi sesudah itu ini sesudah diciptakannya langit. Hanya saja di sini ada satu permasalahan yang sering dibahas oleh para ulama kita, ahli tafsir rahimahumullah taala, tentang tahapan dari penciptaan langit dan bumi. Karena sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 ayyam. 6 hari atau 6 masa. Ini banyak ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Ya, selama 6 masa. Hanya saja para ulama membahas tentang mana yang lebih dulu diciptakan. Apakah bumi terlebih dahulu diciptakan baru kemudian langit, ataukah langit terlebih dahulu diciptakan baru kemudian bumi? Maka kalau kita lihat dari zahir apa yang difirmankan oleh Allah pada ayat yang mulia ini, Nazi'at ayat 30, maka seakan-akan ayat ini mengisyaratkan bahwa langit terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan bumi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha." Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang penciptaan langit yang agung tersebut. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda ba'da dzalika dahaha." Dan bumi sesudah itu dihamparkan, yakni sesudah penciptaan langit. Sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa penciptaan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan langit. Ini pendapat yang pertama. Namun mayoritas ahli tafsir, para ulama rahimahumullah taala berpendapat bahwa bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum Allah ciptakan langit. Jadi Allah menciptakan bumi terlebih dahulu baru kemudian Allah menciptakan langit. Lalu bagaimana mengkompromikan ayat-ayat yang seperti ini? Yang sebahagiannya mengisyaratkan seakan-akan ya, langit diciptakan terlebih dahulu sebelum bumi, sebahagian mengisyaratkan kebalikannya. Maka para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi. Ya. Karena bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 hari. 4 masa. Sebagaimana kita sebutkan, langit dan bumi tadi diciptakan oleh Allah fi sittati ayyam, pada 6 masa atau 6 hari. 4 hari atau 4 masa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. 2 masa atau 2 hari Allah Subhanahu wa taala dengannya menciptakan langit. Maka para ulama mengatakan masa yang pertama dan kedua Allah menciptakan bumi. Ya, akan tapi belum kemudian Allah menciptakan gunungnya, belum lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautannya, kemudian sungai-sungainya, kemudian hal-hal yang dibutuhkan manusia di atas muka bumi. Intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 2 masa terlebih dahulu, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit selama 2 masa. Maka setelah menciptakan langit, Allah SWT kembali menyempurnakan penciptaan bumi. Ya, Allah SWT kembali menyempurnakan penciptaan bumi 2 hari berikutnya atau 2 masa berikutnya. Ya,
Dan ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sendiri dalam tafsir beliau berikutnya. Ya. Jadi mengkompromikan antara beberapa ayat yang sepertinya bertentangan terkait dengan tahapan penciptaan langit dan bumi, maka kita jelaskan wallahu taala alam. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari. 4 hari untuk penciptaan bumi, 4 masa untuk penciptaan bumi, dan 2 masa untuk penciptaan langit. Maka Allah menciptakan bumi terlebih dahulu dalam 2 masa, kemudian Allah menciptakan langit, baru kemudian Allah menyempurnakan penciptaan bumi pada 2 masa berikutnya. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh mayoritas para ulama dan dinukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi wallahu taala alam bahwa yang pertama kali diciptakan adalah bumi, namun penyempurnaan penciptaannya itu dilakukan oleh Allah setelah Allah SWT menciptakan langit. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, jadi intinya Allah SWT berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Artinya sesudah penciptaan langit, Allah SWT kembali menyempurnakan penciptaan bumi. Dan ada satu faedah yang disebutkan sebagian ahli tafsir. Ya. Hikmah di balik Allah SWT menciptakan 2 makhluk yang sangat agung dan besar ini dalam 4 masa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu hanya dengan kalimat kun? Jadilah, maka akan terjadi seperti yang Dia kehendaki. Ya. Kenapa Allah SWT menciptakan langit dan bumi selama 6 masa? Kenapa Allah SWT tidak mengatakan jadilah bumi sebagaimana yang dikehendaki, maka akan jadilah sebagaimana yang dikehendaki olehnya? Begitu juga dengan langit. Maka sebagian para ulama menyampaikan bahwa Allah mampu melakukan itu, akan tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita juga bahwa semua itu butuh tahapan. Semua butuh tahapan. Apalagi dalam kehidupan di dunia kita ini. Apa yang hendak kita lakukan, itu butuh proses. Butuh tahapan demi tahapan. Ya. Contoh misalnya kita ingin menjadi orang yang paham agama, paham syariat, maka itu butuh proses. Apa prosesnya? Belajar. Karena Nabi SAW bersabda, wa innamal ilmu bitta'allum, wa innamal hilmu bittahallum, kata Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan ilmu itu didapat dengan prosesnya, itu dengan belajar. Sedangkan sifat santun itu dimiliki oleh seseorang dengan berlatih. Sifat santun itu dimiliki oleh seseorang dengan berlatih. Artinya Anda tatkala ingin menjadi seorang yang penyantun, penyabar, ya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, maka Anda harus berlatih dalam kehidupan ini. Karena semuanya butuh proses. Semuanya butuh tahapan dalam kehidupan ini. Ini yang hendak diajarkan oleh Allah SWT kepada manusia. Ya. Maka Allah SWT menciptakan bumi selama 4 masa. Awal penciptaannya 2 masa, kemudian penyempurnaan penciptaannya 2 masa berikutnya. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 31, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Ini di 2 masa penyempurna berikutnya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pancarkan dari bumi ini air untuk kehidupan manusia. Dari mata-mata airnya di bumi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sungai-sungainya, lautan-lautannya, kemudian binatang-binatang yang dibutuhkan oleh manusia, yang manusia dan juga hewan ternak yang dimiliki oleh manusia juga akan menikmati hasilnya. Jadi rumput-rumputnya, kemudian pohon-pohonnya, buah-buahnya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 2 masa terakhir. Ya, ini yang dimaksud dengan akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
Ia, yakni Allah SWT, memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Yani Allah SWT siapkan segala kebutuhan makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Allah siapkan semuanya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan, apa yang dibutuhkan oleh hewan ternak mereka dalam kehidupan di dunia, maka Allah siapkan semuanya. Maka kita lihat subhanallah kasih sayang Allah SWT. Apa yang dibutuhkan oleh manusia ada. Apa yang dibutuhkan oleh manusia ada di atas muka bumi ini untuk kehidupan mereka. Sampai masa yang ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian ayat 32 Allah SWT berfirman, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar, tatkala Allah SWT menciptakan bumi, ya, di dua masa pertama maka bumi selalu bergerak, dan ini kita nukil, ya, tatkala kita mentafsirkan firman Allah SWT dalam surat An-Naba pada kajian-kajian sebelumnya, di mana Allah SWT mengatakan bahwa gunung itu diciptakan oleh Allah mihada, sebagai pasak bumi. Di mana bumi tatkala diciptakan oleh Allah SWT, ia terus bergerak. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung-gunung. Ya, yang tujuannya adalah untuk agar kiranya bumi tadi diam dan tidak bergerak. Maka Allah SWT berfirman, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsir ayat ke-32 ini, Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyinggung apa yang sudah kita sebutkan di atas, yakni tahapan penciptaan langit dan bumi, di mana beliau sebagaimana kita sebutkan tadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu sebelum langit. Akan tapi penyempurnaan penciptaan bumi dilakukan oleh Allah SWT setelah Allah selesai menciptakan langit. Ini disebutkan dalam tafsir ayat ke-32. Ya, di mana beliau mengatakan, wa amma khalqu nafsil ardi famutaqaddamun ala khalqis sama. Adapun penciptaan bumi itu lebih dahulu sebelum Allah ciptakan langit. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi terlebih dahulu. Akan tapi penyempurnaan penciptaan bumi, yakni dipancarkan di atas muka bumi air-airnya, diciptakan di atas muka bumi sungai-sungainya, lautannya, binatang-binatang yang hidup di atasnya, itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua masa setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit. Nah, kemudian beliau menukil apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Fussilat, ya, ayat 9 sampai 12. Ya, silahkan para pemirsa dan para akhwan membaca, ya, di rumah, ya, buka Al-Qur'an surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Di sana dengan jelas, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Sa'di, tahapan yang sangat jelas tatkala Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ya, diawali dari firman-Nya, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Ya, diawali dari ayat ini, katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir terhadap yang menciptakan bumi. Ya, Allah SWT mengatakan, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Ya, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa, kata Allah. Dalam dua masa. Ya. Kemudian diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, silakan dibaca surah Fussilat ayat 9 sampai 12, di mana pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tahapan penciptaan langit dan bumi sebagaimana dinukil oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya tentang penciptaan bumi dan segala apa yang ada di atasnya dari manfaat yang Allah tentukan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi Allah SWT ciptakan bumi dan segala apa yang ada di atasnya
dari makanan, dari tumbuh-tumbuhan termasuk rumputan, ini semua ditentukan oleh Allah SWT untuk kamu dan juga untuk binatang ternakmu. Sehingga kita dapati sebagaimana kita sebutkan tadi, semua yang dibutuhkan oleh kita, semua yang dibutuhkan oleh makhluk yang ada di atas muka bumi, itu telah Allah SWT sempurnakan di atasnya. Ya, sehingga apapun yang kita butuhkan kita akan dapati. Kita akan dapatkan dengan mudah di atas muka bumi ini. Ya, maka sebagaimana kita juga pernah singgung dalam tafsir surah An-Naba bahwa planet yang disiapkan oleh Allah untuk kehidupan manusia hanya bumi ini. Ya, tidak ada tempat yang lain yang bisa dijadikan sebagai tempat hidup oleh manusia kecuali bumi ini. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya, dari tanah, kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kami akan kembalikan kalian. Artinya akan dikuburkan di bumi ini juga, dikembalikan lagi ke tanah. Wa fiha nu'idukum taratan ukhra, dan padanya juga kalian akan dikembalikan. Ya, artinya dihidupkan kembali di atasnya. Ya, ini ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang manusia ditakdirkan oleh Allah SWT, dilahirkan di atas muka bumi, hidup di atas muka bumi, dan kita juga mati di atas muka bumi ini, dan kita juga akan dibangkitkan di atas muka bumi ini untuk hari perhitungan kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi intinya tanda-tanda kebesaran yang disinggung oleh Allah SWT pada ayat-ayat ini berkaitan dengan penciptaan langit dan penciptaan bumi, ini merupakan penciptaan yang jauh lebih besar dari penciptaan manusia. Artinya tatkala Allah SWT mampu menciptakan langit dengan berbagai macam makhluk yang berada di atasnya dengan keagungan dan kebesarannya, begitu juga tatkala Allah mampu menciptakan bumi ini dengan segala macam kebutuhan manusia Allah siapkan di atasnya, maka tentunya mengembalikan manusia hidup kembali setelah kematian ini merupakan perkara secara logika, ya, secara akal manusia yang sehat, merupakan perkara yang jauh lebih mudah bagi Allah SWT dibanding menciptakan langit dan bumi. Maka tidak ada sebenarnya yang bisa menjadikan seorang itu menolak adanya hari kebangkitan. Ya, karena secara logika hari kebangkitan merupakan perkara yang mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 34. فَإِذَا جَاءَتِ Tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai berfirman tentang gambaran kedahsyatan apa yang akan terjadi pada hari kebangkitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sifati hari kiamat itu dengan at-tammatul kubra. Kesulitan yang paling besar. Ya, sehingga dalam bahasa Arab tidaklah suatu kesulitan dikatakan dhammah kecuali kalau kesulitan itu merupakan puncaknya kesulitan dan kesusahan. Ya. Kengerian apabila sudah berada pada puncaknya, kesulitan berada pada puncaknya kedahsyatannya, maka dia disebut dengan dhammah dalam bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sifati hari kiamat itu dengan at-tammatul kubra. Ya, di mana gambaran kesulitan dan kedahsyatan hari kiamat sampai pada tingkat yang sulit kita untuk memikirkannya. Sulit bagi kita untuk membayangkannya. Ini sebagaimana kita juga telah sampaikan sebahagian darinya dalam surat An-Naba. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa merenungkannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sesuatu yang tidak tergambarkan. Bagaimana seorang orang tua bisa berlepas diri dari anaknya. Yang waktu di dunia, kita sebagai orang tua tatkala anak kita mungkin sakit, mungkin sebagai ibu,
sebagai ayah berpikir jika seandainya sakit yang dirasakan oleh anak tadi, biarlah kita yang merasakannya. Karena dia adalah belahan jiwa kita. Kita berharap anak kita tidak sakit. Tatkala dia mungkin merintih, tatkala dia menangis. Kita berharap biarlah kita yang menangis, biarlah kita yang merintih, daripada anak kita yang menangis dan merintih. Tapi coba bayangkan suatu yang tak tergambarkan, di mana seorang anak akan lari dari, seorang ayah, orang tua akan lari dari anaknya. Lupa, melupakan anaknya. Teman akan lupa dari temannya. Orang yang mencintai, kata Imam Sa'di, akan lari dari orang yang dia cintai. Ini luar biasa. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Tatkala seorang orang tua merasa senang di saat anaknya melakukan kezaliman di dunia terhadap dirinya. Orang tua merasa senang tatkala anaknya melakukan kezaliman terhadap dirinya. Sehingga anaknya ini telah melakukan dosa terhadap dirinya, yang kezaliman seperti ini hanya ada dua kemungkinan akan dilakukan oleh Allah. Imma pahala orang yang menzalimi akan diberikan kepada orang yang terzalimi, atau dosa orang terzalimi akan dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Maka tatkala seorang orang tua yang begitu sangat sayang kepada anaknya, namun waktu di akhirat nanti, tatkala anaknya di dunia menzalimi dia, maka orang tuanya senang. Karena apa? Kemungkinan kalaulah bukan pahala anak akan diberikan oleh Allah kepadanya sehingga pahalanya bertambah, atau mungkin dosanya akan dilimpahkan kepada anaknya sehingga dosanya berkurang. Maka dikatakan oleh Allah at-tammatul kubra. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yaj'alul wildana syaiba. Hari itu tatkala ada seorang anak-anak yang hidup, anak kecil yang hidup, maka anak ini tatkala melihat kedahsyatan hari kiamat, maka dia langsung bisa beruban. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sifati hari kiamat dengan apa? At-tammatul kubra. Sehingga manusia tidak berpikir apapun di hari itu kecuali keselamatan untuk dirinya. Apakah dia selamat atau tidak? Ini yang dipikirkan oleh manusia. Ya, ini yang dipikirkan oleh manusia. Dia tidak memikirkan yang lainnya. Ya. Nanti dalam tafsir surat Abasa kita akan lihat Allah SWT berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Di hari tatkala seorang itu lari dari saudaranya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari ibunya dan lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan lari berlepas diri dari istrinya dan juga anak-anaknya. Setiap jiwa pada hari itu memiliki urusan sendiri yang menyibukkan dirinya. Artinya setiap kita berpikir apakah kita bisa selamat atau tidak. Maka jika seandainya ada tambahan pahala, sekalipun mungkin dengan pahala yang ditambahkan ke kita adalah mengurangi pahala orang yang paling kita cintai di dunia, ini tidak kita pikirkan. Intinya kita berpikir kita ingin selamat. Ya. Atau dosa kita dikurangi oleh Allah, sekalipun dosa kita itu ditimpakan untuk orang yang paling kita cintai di dunia, ini juga tidak kita pikirkan. Maka subhanallah, ini tamatul kubra. Maka tidak ada pilihan bagi kita, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kecuali berpikir agar setiap kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Berusaha untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah. Sungguh sangat benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah bintu Muhammad, tatkala engkau butuh harta di dunia ini, maka mintalah dariku harta. Maka aku akan berikan harta tersebut. Namun terkait dengan siksa Allah di akhirat, aku tidak bisa membelamu. Selamatkan dirimu. Ya. Ini hal yang hendaknya difikirkan oleh setiap kita agar kita bersemangat beribadah kepada Allah SWT semaksimal mungkin agar kiranya kita bisa selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala
menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Allah berfirman, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Pada hari ketika manusia di hari itu teringat akan apa yang telah dikerjakannya tatkala ia hidup di dunia. Al-Imam Sa'di berkata, manusia akan teringat dengan semua apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia, apakah yang dilakukan kebaikan atau keburukan, akan teringat. Ingatan kita akan kembali terulang. Akan kembali muncul. Apa-apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia, dan apa-apa saja yang kita dari kebaikan, dan apa-apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia dari keburukan. Apalagi setelah catatan amal itu diberikan kepada kita. Kita bisa membacanya. Kita teringat semua kebaikan yang kita kerjakan, dan kita teringat semua kejahatan yang kita lakukan. Sehingga Imam Sa'di mengatakan, fayatamanna ziyadata mithqali dzarratin min hasanat fi hasanati. Sehingga kala itu seorang hamba berangan-angan, jikalah seandainya kebaikannya bertambah sekalipun kecil, sekalipun hanya sebesar dzarrah, dia berangan-angan. Ingat dengan salat yang kita kerjakan. Kenapa tidak lama? Kenapa salat kita terburu-buru? Tatkala kita mengerjakan salat malam, kenapa hanya 1 rakaat? Kita teringat. Kenapa hanya 3 rakaat? Kenapa hanya membaca surat-surat pendek? Kita teringat. Tatkala kita membaca Al-Quran, kenapa hanya 1 ayat kita baca? Kenapa hanya 5 ayat kita baca? Kenapa hanya 1 juz kita baca? Kenapa kita tidak mengulang-ulang sehingga kita mengkhatamkan Al-Quran? Ini semua teringat. Tatkala kita bersedekah, kenapa sedikit kita bersedekah? Kenapa tidak banyak kita bersedekah? Imam Sa'di mengatakan, fayatamanna ziyadata mithqali dzarratin fi hasanatihi. Dia berangan-angan jika seandainya amal kebaikannya bertambah sekalipun hanya sebesar dzarrah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, dan dia merasa bersedih, merasa menyesal, li ziyadati mithqali dzarratin fi sayyi'ati, karena ia melihat keburukannya itu tercatat di sana. Ya, tercatat di sana. Dia berangan jika seandainya keburukannya itu berkurang, walaupun kurangnya itu hanya sebesar dzarrah sekalipun. Dia teringat, kenapa dia telah berdusta dalam kehidupan dunia? Kenapa ia tidak mengerjakan salat dalam kehidupan dunia? Kenapa ia tidak menutup aurat dengan baik dalam kehidupan dunia? Teringat semuanya. Kenapa ia berbicara tidak memperhatikan aturan-aturan Allah dalam pembicaraan? Semuanya teringat. Ya. Karena ia menyadari bahwa kejahatan dan kebaikan yang ia kerjakan dalam kehidupan dunia itu adalah inti daripada keselamatan dia di akhirat. Ya. Sedangkan semua hubungan untuk keselamatan tidak ada lagi kecuali amal. Apakah amal kebaikan atau amal keburukan? Jika seandainya yang banyak adalah amal kebaikan, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan jika seandainya ada amal kejahatan, maka bisa saja Allah campakkan kita ke dalam nerakanya, waliyadzubillah. Maka Allah SWT mengatakan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tatkala beliau mentafsirkan firman Allah SWT yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 23 dan 24. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Diperlihatkan di hadapan manusia neraka jahanam. Sebagaimana pernah kita sebutkan juga riwayat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu katakan neraka jahanam akan ditarik di hadapan manusia dengan menggunakan 70.000 rantai. Dan setiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dahsyat, ditampakkan kepada manusia. Pada hari itulah kata Allah SWT,
Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itulah manusia akan ingat dengan semua yang dia lakukan. Dia akan ingat dengan semua yang dia lakukan. Akan tetapi anna lahu dzikra. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Karena sekedar mengingat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berharap pahalanya bertambah. Dari mana? Karena kesempatan untuk beribadah sudah habis. Kesempatan untuk menambah amal sudah berakhir dengan kematian. Berharap agar dosanya dikurangi oleh Allah. Sudah habis waktunya. Karena kesempatan untuk taubat juga sudah berlalu. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yandam ala ma kana salafa minhu minal ma'asi. Dia begitu sangat menyesal atas semua perbuatan maksiat yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Kalau hamba ini banyak bermaksiat. Ya. Kemudian berkeinginan jika seandainya ketaatannya bertambah. Jika seandainya dalam kehidupan dunia, dia termasuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan manusia di masa itu, di hari kiamat, ada dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang selalu melakukan maksiat kepada Allah dalam kehidupan dunia. Maka dia ingat dan dia menyesal atas maksiat yang dilakukan. Kelompok yang kedua adalah orang yang selama hidupnya selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Dia juga menyesal. Kenapa amal kebaikannya tidak dia tambah, tidak dia perbanyak. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan satu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Seandainya seorang hamba dari semenjak dia dilahirkan sampai meninggal, dia habiskan umurnya, waktunya semua untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jika ada seorang hamba, dari semenjak dia dilahirkan sampai dia meninggal, selalu melakukan ketaatan kepada Allah SWT, lahaqqarahu yaumal qiyamah. Maka hamba ini tetap menganggap amal yang banyak yang dikerjakan itu masih kecil tatkala ia menyaksikan neraka Allah SWT. Bahkan hamba ini berangan-angan, jika seandainya ia bisa dikembalikan ke dunia, kemudian bisa menambah pahala dengan melakukan ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Yang saat ini ibadah hanya tatkala sempat. Ibadah juga tidak sempurna. Kalau ada waktu luang, ibadah. Itu pun tidak sempurna. Seakan-akan ada target yang harus kita selesaikan, sehingga ibadah tersebut tidak baik kita kerjakan di hadapan Allah SWT. Jika seandainya orang yang menghabiskan umurnya untuk ibadah dengan maksimal saja, menyesal dan berkeinginan untuk kembali ke dunia, sehingga ia bisa menambah pahala dengan melakukan amal saleh, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dalam kehidupannya malas beribadah kepada Allah? Maka ini dikatakan oleh Allah SWT, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, berusahalah semaksimal mungkin untuk menorehkan catatan-catatan baik dalam lembaran-lembaran amal kita. Dan sering kita sampaikan, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Dan jangan pernah meremehkan amal ketaatan walaupun amal itu dianggap remeh oleh manusia. Karena kita dalam kehidupan dunia ini melakukan satu perbuatan, apakah dia jahat atau baik, kita tidak tahu. Mana yang menyebabkan kita dengannya masuk ke dalam surga, atau mana dengannya yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kadang-kadang ada orang melakukan satu amal yang katanya dosa kecil, dan dia meremehkannya. Tapi kiranya amal yang dianggap kecil itu yang menenggelamkan dia ke dalam api neraka jahanam. Camkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Seorang hamba, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah la yalqa laha balan, kata Nabi. Ada seorang hamba yang berkata dengan satu perkataan, satu ucapan, dia tidak menyadarinya. Bahkan ia sudah lupa dengan kalimat tersebut. Akan tapi karena ucapan itu Allah tenggelamkan dia ke dalam api neraka jahanam sejauh berapa? 70 tahun perjalanan. Kita tidak tahu. Jangan meremehkan dosa, sekecil apapun. Berusaha untuk meninggalkan semua pelanggaran, semua dosa yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, sekecil apapun dia. Karena kita tidak tahu. Mungkin kita masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi mungkin kita masuk neraka karena dosa-dosa kecil ini. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena mengurung seekor kucing.
mengikat seekor kucing dan tidak memberi makan dan minumnya sampai kucing tadi mati. Mungkin orang menganggap biasa, ngurung kucing, tidak memberi makan kucing biasa. Memukul kucing biasa, menyiram kucing dengan air panas, orang menganggapnya biasa. Tapi apakah kita tahu mungkin saja masuknya kita ke dalam neraka karena kezaliman ini? Hati-hati dari dosa, sekalipun mungkin dosa yang dianggap kecil. Begitu juga jangan pernah meremehkan amal ketaatan, sekalipun mungkin dianggap ini amal yang remeh. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis tatkala Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan memasukkan seorang ke dalam surga Allah karena hanya menyingkirkan satu gangguan dari jalan. Dia berjalan, menaiki kendaraan, kemudian dilihat ada sesuatu yang melintang di jalan yang mengganggu orang berjalan. Maka kemudian dia turun. Dia berharap dengan menyingkirkan gangguan ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah SWT memasukkan ia ke dalam surga hanya karena apa? Menyingkirkan satu gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Maka sekali lagi kita ingatkan, berusahalah untuk agar kiranya kita melakukan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya agar kita tidak menyesal tatkala catatan amal itu dibagikan pada kita dan kita membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjauhi amal-amal maksiat kepadanya Subhanahu wa taala, karena amal saleh dan maksiat ini adalah penentu selamat atau tidaknya kita di hari tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya bagi para pemirsa dan para akhwat pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Al-Qur'an Al-Karim ini ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.